Selamat malam ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung dalam ibadah Pelkat PKP Jemaat Bahtera Kasih. Dan selamat beribadah bagi ibu-ibu yang berada dari rumah. Kiranya ibadah ini membawa berkat dan sukacita dalam kehidupan kita sehari-hari. Pemberita firman pada ibadah saat ini adalah Saudari Novita Sarah Wilhelmina Sumampau. Saudari Novita merupakan mahasiswi praktek dari Universitas Kristen Duta Wacana Jogja. Ibu-ibu mari berdiri. Bersama kita menyanyikan himne PKP bait 1, 2, dan 3. Satu dalam Tuhan dan
Ibu-ibu yang terkasih, mari menghadap Tuhan dan memuji namanya, karena kasih setianya besar atas kita. Mari kita puji Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 16, bait 1 dan 2, Ya Halik Semesta. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia menjaga dan menolong kami. Engkau mengetahui semua kekurangan dan kelemahan kami, serta mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena diberi kesempatan untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah kami ini ya Tuhan, serta karuniakan Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami semua. Berkati para pelayan yang melayani, berkati warga jemaat yang mengikuti ibadah saat ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ibu-ibu dipersilahkan duduk. Kita membaca Mazmur 51 ayat 9 sampai 12 secara berbalasan. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau luluhkan bersorak-sorai kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan, mari menyanyi dari Gita Bakti 28, bait 1, Dengarlah ya Tuhan. Dengarlah ya Tuhan,
Kita akan masuk dalam pelayanan firman. Namun sebelum itu mari kita berdoa, meminta bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Maha Baik, terima kasih ya Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Sehingga pada hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama beribadah, bersekutu bersama dengan saudara-saudara kami Tuhan. Berkati kami Tuhan yang akan mendengarkan firman-Mu. Berkati juga hamba-Mu yang akan memberitakan firman. Sehingga hamba-Mu Tuhan boleh berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan yang Tuhan ingin nyatakan kepada umat-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari kitab Matius 13 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Matius 13 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Persekutuan perempuan yang dikasihi Tuhan, baru-baru ini saya melihat sebuah video yang menarik di internet. Jadi video ini memperlihatkan sebuah eksperimen dengan 3 orang dan banyak kawanan-kawanan domba. Jadi eksperimen ini dilakukan untuk melihat apakah ada perbedaan antara ketika orang biasa memanggil kawanan domba dengan seorang gembala yang memang sudah sering menggembalakan domba-domba itu. Nah, jadi eksperimennya dimulai dari orang pertama. Ketika orang pertama ini memanggil domba-domba itu, ternyata domba-domba ini tidak menoleh dan melanjutkan memakan rumput. Jadi tidak ada respon apa-apa dari orang yang pertama. Kemudian karena orang pertamanya ini sudah menyerah, dilanjutkan dengan orang yang kedua. Orang yang kedua ini lagi masih orang biasa, mencoba memanggil kawanan domba tersebut, dan ternyata hasilnya sama saja. Domba-domba tersebut tetap tidak menoleh dan masih melanjutkan memakan rumput-rumput itu. Dan tibalah yang ketiga, yaitu seorang gembala yang memang sudah sering menggembalakan kawanan-kawanan domba itu. Sang gembala pun memanggil kawanan-kawanan domba dengan trik dan cara-cara yang sudah biasa ia lakukan. Dan ternyata apa yang terjadi?
berhasil. Gembala dari domba-domba tersebut memanggil dengan gaya tariknya sendiri, dan domba-domba itu pun kemudian berlari menuju sang gembala. Nah, video ini kemudian menjadi sebuah hal yang menarik, karena kalau kita pikir orang yang pertama dan orang yang kedua ini hanyalah orang yang biasa sama dengan seorang gembala. Mungkin beberapa di antara kita hanya melihat ini sebuah cerita yang biasa. Karena memang setiap domba pasti mengenal para gembalanya. Namun dari peristiwa ini kita dapat melihat bahwa domba-domba tersebut tahu mana yang harus mereka dengar, yaitu sang gembala yang memenuhi semua kebutuhan mereka. Meskipun para kawanan domba itu mendengar suara-suara dari luar, orang-orang lain memanggil dia, kawanan domba ini tidak peduli. Mereka tetap tidak terganggu, santai-santai saja dan melanjutkan aktivitasnya. Bahkan ketika domba-domba itu mendengar suara gembala, ketika gembala itu memanggil, mereka tidak hanya diam, namun mendatangi gembala tersebut secara bergelombol. Jadi kita bisa lihat bersama perbedaannya. Inilah yang menjadi penekanan dalam khotbah hari ini, mengenai bagaimana kita, seorang pendengar, seorang gembala, seorang domba-domba yang digembalakan oleh Yesus, yang harus berfokus pada hal-hal yang dinyatakan oleh Allah, yaitu Sang Gembala melalui firman-Nya. Maka dari itu tema kita pada hari ini bukan tunarungu, tapi tidak mendengar. Mengapa tema hari ini begitu menyelekit? Karena di dalam bacaan hari ini kita akan melihat macam-macam reaksi orang-orang yang mendengarkan firman. Apakah hanya sekedar mendengar lalu mengabaikan firman tersebut, atau adakah yang sama sekali tidak mendengar, bodoh amat, tidak mau mendengar apa yang telah diberitakan di dalam khotbah hari Minggu, dalam khotbah keluarga, khotbah PKP, tidak mau mendengar firman yang disampaikan. Nah, itu kita akan sama-sama membahasnya pada malam hari ini. Nah, perumpamaan yang telah kita baca bersama-sama tadi, yaitu perumpamaan tentang seorang penabur, ini menceritakan atau menggambarkan mengenai sebuah firman yang diberitakan, di mana nasib dari firman yang diberitakan itu tergantung dari pendengarnya. Nah, tadi kita dengar bersama bahwa ada benih yang akan ditaburkan di setiap kondisi-kondisi yang berbeda. Benih yang ditaburkan itu adalah firman. Dan kondisi-kondisi yang berbagai macam itu, ada yang berbatu, ada yang tanah dangkal, ada yang di semak duri, itu adalah setiap pendengar-pendengar. Ketika benih itu ditaburkan, nasibnya akan bergantung terhadap kondisi, terhadap pendengarnya. Ketika benih ditaburkan di tempat yang baik, ketika firman ditaburkan kepada pendengar yang baik, maka firman itu akan bertumbuh dengan baik. Mari kita lihat dari benih yang pertama. Perumpamannya seperti ini. Seseorang yang hendak pergi menabur benih, namun di tengah-tengah jalan sebagian benih jatuh. Benih yang jatuh itu pun dihinggapi burung-burung dan dimakan habis. Itu artinya sia-sialah benih yang jatuh itu karena ia tidak dapat bertumbuh. Karena ketika orang ini mau menaburkan benih itu, ternyata benih ini jatuh di pinggir jalan dan dimakan oleh burung-burung. Artinya apa? Itu tidak dapat bertumbuh sama sekali. Perumpamaan ini ingin menggambarkan bahwa ada orang atau ada pendengar yang ketika diberitahu sesuatu, pikirannya itu tertutup, sama sekali tidak terbuka terhadap perkataan atau firman yang telah diberitakan. Pokoknya bodoh amat, apa yang sudah dikasih tahu yang benar begini, yang benar begitu, tidak mau didengarkan.
Contohnya saat ini, gereja sebagai wakil Allah di dunia sudah memberikan himbauan untuk mematuhi setiap protokol kesehatan seperti menggunakan masker, jaga jarak, dan lain-lain. Namun orang-orang seperti ini menolak karena pikirannya tertutup. COVID hanyalah konspirasi. COVID hanya menguntungkan kaum-kaum elit. COVID itu tidak ada. Merasa bahwa dirinya akan sehat-sehat saja, tidak mudah terinfeksi, yang pada akhirnya merugikan orang lain. Ini adalah tipe pendengar yang pertama. Ketika ditaburkan benih, itu tidak menghasilkan apa-apa, sia-sia, karena ia tidak mau firman itu bertumbuh di dalam dirinya. Yang kedua adalah perumpamaannya, ketika orang ini mau menabur lagi, benihnya malah jatuh di tanah yang berbatu, yang tanahnya sedikit. Ya, awalnya memang benihnya tumbuh, tetapi yang terjadi adalah ketika matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering, karena tidak kuat, karena tidak berakar, karena tumbuhnya di tempat yang tidak baik. Lagi-lagi gagal, benihnya tidak tumbuh. Perumpamaan ini ingin menggambarkan bahwa ada orang atau ada pendengar yang pikirannya seperti tanah yang dangkal. Contohnya, ketika mendengar firman di sebuah gereja atau di sebuah ibadah, ia merasakan emosional, berapi-api. Seperti benih yang ditaburkan tadi, awalnya memang tumbuh. Ketika mendengar firman memang berapi-api. Wah, saya harus melaksanakan firman yang telah diberitakan hari ini. Tetapi firman itu hanya dirasakan sesaat saja. Tidak ada gunanya. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Berbeda dengan yang pertama, yang kedua ini masih mau mendengarkan. Namun, lama-kelamaan mulai kehilangan komitmen dan tidak lagi menjalankan firman tersebut. Biasanya ini sangat sering terjadi pada orang-orang yang tidak konsisten. Dengar khotbah, mau saling mengasihi, mau berhenti bergosip, langsung berkomitmen dalam dirinya. Oh iya, betul, kita tidak boleh bergosip, kita tidak boleh membenci orang lain. Tetapi ketika sudah keluar dari gereja, sudah melaksanakan lagi aktivitasnya seperti biasa, komitmen dalam dirinya itu sudah hilang. Sudah dilupa lagi komitmen dalam dirinya. Nah, itu adalah tipe orang yang kedua. Yang ketiga adalah perumpamaannya, ketika benih ini kembali ditabur, ternyata benih ini jatuh di tengah semak berduri. Ketika benih itu tumbuh, ternyata semak berduri itu juga ikut tumbuh bersama dengan benih itu. Akhirnya semak berduri itu menghimpit tumbuhan, menghimpit benih yang tumbuh itu, dan akhirnya kembali mati. Lagi-lagi gagallah benih itu bertumbuh dengan baik. Perumpamaan ini ingin menggambarkan bahwa ada orang atau ada pendengar yang awalnya mau mendengar, sama dengan tipe yang kedua. Namun karena mempunyai begitu banyak kesibukan dalam dirinya, hingga hal-hal yang terpenting itu menjadi terdesak. Bingung mau memprioritaskan yang mana, karena hidupnya sejalan dengan dunia modern saat ini. Ketika ingin melakukan suatu aktivitas, ada aktivitas lagi di samping ini. Akhirnya bersama-sama bertumbuh, bertabrakan, saling menghimpit, dan tidak jadi lagi memberitakan dan melaksanakan firman itu. Pekerjaan yang menyibukkan ini bagaikan semak berduri yang mencengkramnya sedemikian rupa, sehingga mereka menjadi terlalu lelah dan kemudian tidak ada waktu untuk melakukan firman. Terkadang dalam kehidupan kita menjadi lupa diri karena kesibukan kita. Lupa akan tanggung jawab kita di rumah, lupa akan tanggung jawab dalam pelayanan, lupa ikut dalam persekutuan. Kita tahu bahwa saya mempunyai komitmen, saya mempunyai tugas dalam sebuah pelayanan, dalam
sebuah rumah tangga kita tahu. Namun karena kita yang tidak bisa mengkondisikan diri kita, sehingga ketika kita ingin melaksanakan suatu aktivitas, ada banyak aktivitas-aktivitas yang di belakangnya akhirnya menghimpit kita. Sehingga ada alasan, wah maaf saya tidak bisa ikut pelayanan hari ini karena saya sedang sibuk ini, sibuk itu, dan banyak kegiatan yang lain. Sehingga tidak jadi lagi lah benih itu bertumbuh. Yang keempat, perumpamaannya adalah benih yang hendak ditabur lagi itu jatuh di tanah yang baik. Wah, akhirnya setelah perjalanan yang panjang, si penabur ini ingin menabur benih, akhirnya tiba jugalah benih itu ditabur di tanah yang baik. Lalu berbuah, ada yang 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan sampai 100 kali lipat. Yang artinya ada orang yang ketika mendengarkan firman, ketika benih firman itu ditaburkan dalam dirinya, benih itu bertumbuh dengan baik. Karena ia menggunakan telinganya dengan baik untuk mendengar, ia menggunakan hatinya untuk berkomitmen dengan sungguh-sungguh mau melakukan firman Tuhan yang telah diberitakan, dan ia senantiasa belajar sehingga pikirannya terbuka dan memahami setiap firman yang disampaikan. Orang-orang yang seperti ini adalah orang yang dapat menyelamatkan dirinya sendiri ketika dalam sebuah pergumulan. Mengapa demikian? Karena ketika kita dalam sebuah pergumulan, pikiran kita kacau. Kita bisa saja mendengar nasihat-nasihat dari banyak orang, dan tidak semua nasihat itu menguntungkan bagi kita. Maka dari itulah pentingnya bagaimana menggunakan hati yang baik ini untuk memfilter mana yang harus saya dengar dan mana yang tidak harus saya dengar. Inilah yang dikatakan dalam perumpamaan yang terakhir hari ini. Ketika benih firman itu ditaburkan, ia menggunakan hati, pikiran, perasaan, telinganya dengan baik untuk mendengar dengan baik. Akhirnya dari pergumulan tersebut, orang-orang seperti ini mudah untuk bangkit kembali dan mendengarkan suara Tuhan lewat doa-doanya. Ia menerjemahkan apa yang ia dengar dan kemudian melakukannya dalam tindakan, menumbuhkan benih-benih firman yang telah diberitakan dalam dirinya. Karena ia mempunyai komitmen yang dibangun dalam dirinya, dan ia menghasilkan buah yang baik dari benih yang baik. Persekutuan kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, memang tidak mudah ketika kita harus belajar untuk mendengarkan dan mematuhi setiap firman yang diberikan kepada kita. Akan ada banyak tantangan-tantangan yang akan menghampiri kita, dari luar bahkan dari dalam diri kita sendiri. Tantangan dari luar itulah yang merupakan orang-orang terdekat kita, melalui perkataan, ajakan, dan kadang membuat kita jatuh bahkan menjauh dari Allah. Sudahlah, hari ini tidak usah ikut dulu persekutuan ini, kita pergi dululah ke sini. Nah, itu tantangan-tantangan dari luar. Ketika kita mau berubah, ketika kita sedang mau bertekad untuk menjalankan setiap kewajiban kita sebagai orang Kristen yang baik, ada banyak tantangan-tantangan dari luar. Dan itu adalah salah satu tantangan yang terberat. Sedangkan tantangan dari dalam itu yang berasal dari diri kita sendiri, adalah komitmen kita sendiri. Ketika harus berhadapan dengan kesibukan, pekerjaan, di rumah, di kantor, dimanapun, atau kemalasan, kekecewaan sehingga menjadi keras kepala, tidak mau mendengar kabar-kabar sukacita. Maka dari itu, kita perlu meminta pertolongan Sang Gembala, yang juga mengenal domba-dombanya. Kita tahu bersama bahwa Allah senantiasa mendengarkan setiap pergumulan, setiap apa yang menjadi kebingungan, keresahan kita, kebimbangan kita ketika kita tidak tahu harus mau bagaimana lagi, ketika kita sudah stuck dengan kehidupan kita, rasa-rasanya seperti ya Tuhan, saya mau menaati firman-Mu loh, tapi
ada satu hal yang membuat saya sulit. Entah itu pergumulan yang dari masa lalu atau pergumulan yang baru-baru ini kita rasakan, maka sampaikanlah keluhan itu kepada Sang Gembala. Karena ia mengenal setiap kebutuhan domba-dombanya, kebutuhan anak-anaknya. Karena ia tidak pernah sekalipun meninggalkan anak-anaknya yang sungguh setia mendengar setiap firman-Nya. Persekutuan kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, banyak hal yang dapat kita lakukan sebagai bukti nyata bahwa kita mendengar firman-Nya, yaitu salah satunya menjalani tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita, entahkah sebagai ibu rumah tangga, sebagai pegawai kantor, sebagai asisten rumah tangga, dimanapun kita ditempatkan, maka kerjakanlah itu semua dengan porsinya masing-masing. Porsinya masing-masing, secukupnya, sewajarnya. Pekerjaan itu adalah anugerah dari Allah, maka laksanakan sebaik mungkin, tetapi jangan meninggalkan kewajibanmu, kewajiban kita karena pekerjaan itu. Sebaliknya, ketika kita bertugas sebagai ibu rumah tangga yang harus mengurus keluarga, suami dan anak-anak selama full 24 jam, maka kerjakanlah juga dengan segenap hati. Layanilah dan kasihilah suami dan anak-anak seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Berikanlah suami kasih seperti yang seharusnya diberikan oleh seorang istri. Dan bawalah anak-anak kita menjadi seorang anak yang penuh pengetahuan akan iman kepada Yesus Kristus. Saya pernah mendengar bahwa warisan yang paling berharga dari orang tua adalah iman. Maka dari itu, itulah yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Ketika kita mendengarkan firman, maka beritakanlah firman juga kepada anak-anak kita di rumah. Agar anak-anak kita bisa kita bawa, imannya bisa bertumbuh dan semakin erat imannya kepada Tuhan Yesus. Itulah pendengar yang baik, pendengar yang mendapatkan benih yang baik, sehingga menghasilkan buah dimanapun ia ditempatkan dan bagaimanapun kondisi ia ditempatkan. Terpujilah Kristus kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita merespon firman Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 73, bait 1 hingga baitnya yang kedua. Hai langit, pasanglah telingamu. Jemaat Tuhan, kita akan bersatu hati di dalam doa syafaat. Maka dari itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami telah diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, ajarkanlah kami untuk menjadi pendengar yang setia Tuhan. Untuk menjadi pendengar yang mau melakukan setiap firman yang diberitakan kepada kami dimanapun kami berada. Tidak hanya itu Tuhan, mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman tersebut dan menumbuhkan buah-buah yang baik dari benih yang ditaburkan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami akan membawa
pokok-pokok doa kami. Yang pertama Tuhan, kami berdoa bagi gereja kami, GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar. Tuhan, terima kasih. Kiranya Engkau memberkati gereja kami Tuhan, memberkati setiap program-program yang dilaksanakan oleh gereja kami. Engkau tahu ya Tuhan, dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, banyak hal yang menjadi kendala dalam kami menyusun setiap program-program tersebut. Namun kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang akan memampukan kami dan menolong setiap pengurus-pengurus dari gereja ini Tuhan, sehingga mampu melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab, sehingga program kami dapat terlaksana dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan bagi para pendeta kami Tuhan, Pendeta Roberto Wage, Pendeta Dina Paembonan, dan keempat pendeta seasas kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati pendeta-pendeta kami Tuhan dalam pelayanan-pelayanan mereka. Berikanlah mereka kemampuan, berikanlah mereka kesehatan dimanapun mereka melayani dan dimanapun mereka menaburkan benih-benih yaitu firman yang mereka beritakan. Tidak hanya itu juga Tuhan, berkati juga mereka dalam keluarga, sehingga keluarga mereka senantiasa diberikan berkat dan kesehatan selalu. Saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Kiranya Engkau memberkati dan melindungi mereka Tuhan. Memberkati setiap obat-obatan dan makanan yang mereka konsumsi. Memberkati jasa dari para dokter dan perawat yang senantiasa memberikan waktunya untuk merawat saudara-saudara kami. Berkati semua itu Tuhan, sehingga daripadanya itu Tuhan, Engkau boleh menyembuhkan saudara-saudara kami yang sedang sakit pada saat ini. Tak lupa juga ya Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini berduka Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan menolong dan menghibur kedukaan, duka cita yang mereka rasakan. Kehilangan orang-orang terkasih, kehilangan suami kekasih. Itu adalah hal yang tidak mudah untuk kami rasakan saat ini Tuhan. Di tengah kondisi saat ini mereka membutuhkan uluran tangan daripadamu. Kiranya Engkau Tuhan menolong mereka yang jatuh pada saat ini, memeluk mereka, dan berikanlah mereka keyakinan bahwa Engkau akan mengubah duka cita itu menjadi sukacita. Tuhan yang bertahta dalam kerajaan surga. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa bagi persekutuan kaum perempuan di tempat ini. Berkati para pengurus Tuhan agar diberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam menjalani setiap tugas, pelayanan, dan tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada mereka. Berikanlah mereka kesehatan, kekuatan dalam juga menjalani setiap kehidupan keluarga dan pekerjaan mereka. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi para kaum perempuan yang ada dimanapun mereka saat ini Tuhan, baik yang mengikuti secara daring atau luring yang saat ini bersama-sama dengan kami di tempat ini. Kiranya Engkau Tuhan menolong mereka dalam setiap pergumulan kehidupan mereka yang mungkin hanya Engkau dan kami yang tahu Tuhan pergumulan tersebut. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, karena kami percaya Tuhan Engkau yang akan membukakan jalan bagi setiap pergumulan yang kami hadapi pada saat ini. Tuhan yang bertahta dalam kerajaan surga, kami juga berdoa bagi hamba-Mu ya Tuhan yang telah bertugas pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh melayani Engkau pada malam hari ini lagi. Dimanapun kami Tuhan berpelayanan, kami yakin dan percaya Engkau akan tetap selalu menuntun dan menyertai kami. Hanya ini doa yang kami sampaikan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami, doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan
Kita masuk dalam pengucapan syukur. Patutlah kita bersyukur dan berterima kasih atas segala karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita ini. Dengarlah firman Tuhan dari Mazmur 50 ayat 23 yang menyatakan, "Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya." Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 295, bait 1 dan 2, "Andai kupunya banyak lidah." Ibu-ibu, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Allah Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus kepada kami. Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskan ya Tuhan, sehingga berguna untuk pekerjaan
memuliakan nama-Mu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Dipersilakan Ibu untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan warta PKP yang akan dibacakan oleh Ibu Lebora Hutubesi. Kami persilahkan. Mohon perhatian untuk warta Pelkat PKP. Ibadah rutin bulanan Pelkat PKP GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar via online akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 waktu pukul 19.30 WITA sampai selesai. Demikian warta Pelkat PKP. Dan dari tempat ini, atas nama pengurus, kami mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Saudari Novita Sarah Wilhelmina Sumampau yang telah Tuhan utus di tengah-tengah kita untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada kita semua di malam hari ini. Juga kepada pelayan liturgis, Ibu Debbie Jenny Supusepa Suot, pemandu lagu Ibu Mia Sarumpait, organis Saudari Seril Wairata, tim Satgas, tim multimedia, dan persekutuan kaum perempuan yang telah mengikuti ibadah baik dari rumah maupun kita yang bertugas di malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita, memberkati kita semua. Selamat malam, terima kasih. Jemaat Tuhan, kita telah sampai di penghujung ibadah kita. Mari kita berdiri. Pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Mari kita menyanyi dari Gita Bakti 120 bait yang pertama dan baitnya yang kedua. Kristus memanggil diriku. Jangan abaikan suaranya, jangan tegar
Persekutuan kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kita sekalian, mulai saat ini sampai kekal selama-lamanya. Ibadah kita telah selesai, silahkan duduk dan bersaat teduh.